Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Audia Irawan dengan NIM 6670210061. Dari kelas 2E di sini saya akan melakukan pengelolaan data menggunakan SPSS dengan melakukan 3 uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan yang terakhir uji regresi linear sederhana. Oke, selanjutnya. Nah, berikut data yang sudah saya peroleh melalui persebaran kuesioner dengan Google Chrome dari 3 kelas, yaitu 2E, F, dan G, dan diperoleh sampel 50. Dan nantinya data ini nih akan diberi poin dengan sangat tidak setuju itu dapat 1 poin, tidak setuju dapat 2 poin, netral atau N ini dapat 3, dan setuju dapat 4 poin, dan sangat setuju dapat 5 poin. Nah, jika sudah diubah, nilainya akan berbentuk seperti ini, 50 sampel. Dengan 10 pertanyaan dan dibagi X-nya itu ada 5 indikator, dan masing-masing indikatornya itu 1 pertanyaan, yaitu X1 sampai X5, dan Y1 sampai Y5. X ini perilaku dosen, dan Y itu merupakan motivasi belajar mahasiswa. Oke, lanjut langsung ke SPSS. Di sini setelah dibuka SPSS, kita masuk ke variable view. Variable view kita masukin X1 sampai X total, Y1 sampai Y total. Lalu desimalnya kita ubah aja jadi 0 setelah seperti ini. Label boleh diisi, boleh tidak ya. Jika sudah seperti ini, nah, kita ke data view akan berubah menjadi seperti ini tampilannya. Nah, data yang tadi di Excel tersebut itu kita masukin ke SPSS, caranya dengan di copy paste aja. Copy paste semua sampai ke 50. CTRL-C. Lalu klik ke sini. Kita tunggu sebentar. Kita lihat lagi. Kayaknya ada yang ini ya, sebentar. Kita ulang, kita masukin ya. Sebentar. Oke, udah dapat 50 sampel. Langsung aja kita melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita berikan itu bersifat valid atau tidak. Caranya itu dengan menekan analyze, kita pilih correlate, terus brief variate ini. Bentar. Oke, selanjutnya dari X1 sampai X total, ini kita bakal menguji secara keseluruhan ya. Jadi dimasukin semua, kita uji X terlebih dahulu. Kita pilih person, total, like significant correlation. Oke. Selanjutnya, ini untuk yang X. Selanjutnya kita ke yang Y dulu. Nanti kita baca secara bersama-sama. Caranya masih sama, analyze, correlate, bivariate. Yang X-nya kita balikin terlebih dahulu. Lalu kita iniin yang Y. Sampai Y total. Oke. Kira-kira seperti ini.
Ini yang X dan Y. Nah, gimana sih cara bacanya? Cara mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak? Caranya itu dengan melihat nilai signifikan to tilde-nya, di mana kalau kita pakai 0,05, kalau nilai signifikan to tilde-nya yang diperoleh itu lebih dari 0,05, maka data itu dinyatakan tidak valid. Nah, kita lihat X1 signifikan diperoleh 0,00, X2 sampai X3 ya X total semua, yang Y juga 0,00. Jadi dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh ini sudah bersifat valid. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita ini tuh sudah bersifat konsisten atau reliable. Caranya dengan analyze, scale, analyze. Nah, kalau yang tadi itu kan kita menggunakan X1 sampai X total, kalau yang ini cukup X1 sampai X5-nya aja. Begitu juga yang Y1 sampai Y5 aja. Kita cari pakai satu-satu. Nah, di sini menggunakan Cronbach alpha ya. Jadi pilihnya yang alpha. Statistiknya itu kita centang ini. Scale if item delete gitu. Setelahnya kita okein. Oke, kita biarin dulu. Kita analyze yang kedua scale. Lalu analyze. Sekarang Y1 sampai Y5. Alpha statistiknya oke. Ya, seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Kita menggunakan Cronbach alpha untuk yang N. Yang X diperoleh nilai 0,761, di mana kita menggunakan ininya tuh besarannya 0,60 atau 0,6. Jadi dapat dikatakan reliable apabila data yang kita peroleh ini nilai Cronbach alpha-nya tuh lebih dari 0,60, karena yang diperoleh untuk nilai X-nya 0,761, jadi data dikatakan variable reliabilitas. Dan untuk yang variabel Y diperoleh 0,837. Jadi dapat dikatakan juga variabel X dan Y ini sudah bersifat reliable atau konsisten. Dan yang terakhir kita akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana. Regresi itu ada dua. Yang pertama tuh regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kenapa menggunakan regresi sederhana? Karena variabel yang kita cari itu cuma X dan Y. Kalau variabel X-nya lebih dari satu tuh, atau Y-nya lebih dari satu, menggunakan regresi berganda. Karena X dan Y aja, jadi menggunakan regresi linear sederhana. Caranya itu analyze regression linear. Nah, kita balikin dulu. X itu variabel independen dan Y itu variabel dependent. Caranya metodenya menggunakan enter. Oke, udah tinggal okein aja. Nah, cara bacanya itu melalui ini, tabel model sumerik.
dilihat aja R square-nya itu senilai 0,061, yang artinya ini perilaku dosen ini hanya berpengaruh sekitar 0,061 terhadap motivasi belajar mahasiswa, dan selebihnya atau sisanya sekitar 99,939% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya ke tabel koefisien. Tabel koefisien ini dapat dibaca melalui dua cara, yaitu melalui tabel T dan tabel signifikan. Nah, kita baca melalui signifikan dulu ya. Signifikan tadi kita kan menggunakan 0,05. Gimana kalau kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan data ini memiliki pengaruh terhadap variabel. Sedangkan yang diperoleh ini besarnya 0,085, jadi lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh. Nah, yang kedua itu dengan cara menggunakan tabel T. Nah, T yang diperoleh ini kan T hitung. T hitung yang diperoleh itu 1,760. Dan T tabelnya itu kita dapat lihat dari sini. T tabel. Nah, tadi kan sampelnya menggunakan 50 sampel dari 3 kelas. Kenapa kok yang ditandain, yang digunakan tuh yang 48? Nah, ini caranya menggunakan DF sama dengan N dikurang banyaknya variabel yang diteliti atau yang dicari. Nah, karena N kita menggunakan 50 dan variabelnya X dan Y, jadi 50 dikurang 50 dikurang 2 sama dengan 48 dengan 0,05, atau kita cari nilai tengahnya itu sekitar 2,01063. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA ini ditolak dan HO diterima. Kenapa begitu? Karena perilaku dosen atau X ini tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan tahun 2021 di Untirta. Karena nilai T hitungnya ini lebih kecil daripada T tabel. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.